sebentar ya. Hmm, tes tes. Nah, bentar. Tes tes, ada suaranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sorry sebentar. Oke, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Foodpreneur, kembali lagi di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan Foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Oke, kembali lagi dengan saya Farhan Triazani yang akan menjadi moderator Foodies on Sharing kali ini. Oke, ini karena tanggal merah gitu kan. Selamat Hari Natal buat yang merayakan Foodpreneur. Nih, kita holiday produktif ya. Kita harus tetap belajar nih. Nah, tema kali ini benar-benar menarik nih Foodpreneur. Nah, yang akan membahas logo brand gitu kan. Nah, logo brand adalah identitas setiap bisnis kuliner yang penting. Yang penting dalam bisnis kuliner. Nah, maka dari itu Foodpreneur harus mengetahui lebih dalam lagi mengenai logo brand dalam bisnis kuliner. Nah, jangan khawatir. Foodies on Sharing kali ini akan memberikan 8 catatan membuat logo brand dalam bisnis kuliner. Nah, yang akan langsung dibicarakan oleh Ibu Cindy Alfionita, yaitu CEO dan foundernya Eat Project ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada sedikit informasi nih. Ini yang Foodpreneur yang lagi pusing, lagi mikirin program naikin omset dan profit, karena kita tuh udah ada nih, sudah terkumpul semua program online dan offline di paket e-course ini. Nah, yang diberikan di sana tuh, di e-course ini tuh adalah memberikan mindset utama, framework utama, cara berpikir utama dalam hal marketing, dan mendapatkan dokumen-dokumen penting yang membuat proses marketing di bisnis Anda tuh rapih gitu kan. Caranya gampang nih, tinggal klik link di bit.ly/paket sales profit ya. Itu 12 jam lengkap yang akan diisi oleh praktisi bisnis expert di bidangnya. Nah, atau boleh WhatsApp langsung ke CS Foodies di 0813 12147974. Nah, sebelum kita tunggu ini ada, oh iya, ini ada Ibu Cindy-nya, kita suruh masuk dulu ya. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Nah, Halo, halo Ibu Cindy, apa kabar? kabar baik. Kabar Sudah baik ya, jelas suaranya saya? alhamdulillah. Udah jelas, sangat jelas sekali. Oke, great. Kita udah lama nih ya Bu, kita udah nggak sharing lagi di Foodies and Sharing kali ini ya. Iya, Ini hari libur produktif ya. Nih, ini sapa-sapa dulu ya. kayak hari Ya, Sabtu ya, padahal baru hari Jumat. iya. Nah, sapa-sapa Heeh. dulu nih buat fruitpreneur yang udah gabung, yang liburnya produktif untuk Halo. nonton Foodies and Sharing kali ini. Ya, halo food planner semua. Perkenalan lagi ya, just in Ya. case pada belum tahu ini mbak-mbak rambut pirang ini siapa. Perkenalkan, saya Cindy, foundernya eatproject.id. Ini aku live dari akunnya eatproject.id. Jadi project.id sendiri itu bahasa gampangnya adalah agensi. Bahasanya agensi marketing, especially juga di bagian social media yang kita fokus dan spesifik buat bisnis kuliner aja. Jadi kita saat ini collab dan kerjasama bareng khusus pemilik brand kuliner karena kita kita yang ada di dalam Eat Project ini udah berada di dunia
permakanan permakanan dari 2013 dan sampai hari ini alhamdulillah jadi gemuk semua dan masih mau banget nge-support banyak bisnis kuliner supaya marketing dan sosial media presence-nya itu makin oke. Itu sekilas tentang e-project teman-teman. Hari ini bakal sharing Oke. spesifiknya bareng Farhan tentang logo untuk bisnis kuliner ya Farhan ya. Iya, betul nih. Kali ini tuh temanya benar-benar menarik nih, gitu kan. Logo brand identitas, Hmm, identitas ini tuh sangat penting ya, Bu ya, untuk menjadikan identitas setiap betul. bisnis kuliner gitu kan. Nah, foodpreneur yang lagi bingung atau tidak tahu cara membuat logo brand seperti apa, pola dasarnya seperti apa. Nah, akan dijelaskan langsung oleh Ibu Cindy langsung nih. Temanya benar-benar menarik nih. Oke, waktu dan tempat kita persilakan. Silakan, Bu. Ya, Farhan ini nggak gempa kan barusan kok saya kayak goyang-goyang gitu. Oh, Oke, kayaknya itu lebih abaikan belum belum makan kayaknya, Bu. belum makan kayaknya. Oke, ya teman-teman. Pasti di sini bisnis kulinernya udah pada punya brand. Kalau udah pada punya logo nih brandnya kalau udah jalan. Gak apa-apa, tetap dengerin ini karena pertimbangannya kalau ternyata nanti menurut kalian, oh banyak hal-hal yang belum terpenuhi nih ternyata di dalam logo gue. Nah, mumpung mungkin cabangnya belum banyak atau scale bisnisnya belum sampai satu provinsi ada 100 cabang atau scale-nya itu belum nasional, mungkin teman-teman bisa consider atau pertimbangkan untuk menyentuh ulang, retouch, apa ya bahasanya, merevisi si logonya itu sebelum nanti keburu jadi brand yang gede karena aku yakin semua pebisnis di sini kan pengen bisnisnya brandnya itu gede sampai di seluruh Indonesia ada cabangnya juga. Nah, hal yang bersifat seperti logo ini juga salah satu yang harus foodpreneur semua perhatikan. Ada 8 hal dan terutama bagi teman-teman yang ternyata baru mau mulai bisnis dan belum ada logonya, ini bahkan lebih baik lagi karena jadi tahu apa sih yang harus diperhatikan. Tapi ya tadi ya catatannya kalau yang ternyata udah ada, nggak apa-apa dengerin dulu, siapa tahu oh udah aman atau oh harus direvisi sana sini atau bahkan dibuat ulang. Nah itu bisa juga jadi bahan diskusi nanti sama tim perusahaan teman-teman. Oke, kita langsung aja ya Farhan dan food trainer Ya. semua di catatan pertama perihal logo itu tidak lain tidak bukan sama seperti nama brand, sama seperti produk, macam-macam deh di ide teman-teman yang terimplementasi di dalam bisnis makanan teman-teman itu. Yang pertama, logo itu harus original. Original harus OG, harus benar-benar bikinan baru, benar-benar yang sesuai berdasarkan ide atau pemikiran dan penggambaran bahasanya dan editan macam-macam itu yang benar-benar enggak copy paste atau enggak nyontek dari logo lain. Karena kan banyak nih case-nya ternyata mirip logo kompetitor karena memang membuatnya berdasarkan logo kompetitor atau bahkan ngambil kalau teman-teman tahu kan dalam sebuah desain itu elemen-elemennya bisa diambil dari marketplace design ya. Misalnya di logo teman-teman itu ada gambar ayamnya. Nah, ayamnya itu ternyata nyaplok 100% dari image ayam yang ada di website mana tanpa teman-teman edit-edit dikit warnanya atau bentuknya atau bahkan tidak membeli license-nya. Nah, hal yang bersifat seperti ini itu harus jadi poin pertama yaitu si originalitas karena sama seperti nama brand nih misalnya saya pakai nama brand Ayam Farhan padahal Ayam Farhan itu udah ada kan nanti kalau ternyata brand gue gede seorang Ayam Farhan beneran itu bakal menuntut nah ini sama case-nya seperti logo. Nah, selain misalnya elemen desain tadi bentuk ayamnya atau apalah macam-macam termasuk juga tulisan di dalamnya karena kan ini nyebutnya tipografi ya misalnya ayam Farhan kan ayam Farhan itu pakai font kalau tahu apa ya font huruf nah Huruf. bentuk huruf ya bentuk huruf itu kalau teman-teman misalnya bikinnya asal-asalan di
Canva, kan ada platform atau tools desain sekarang namanya Canva. Kalau bikin logo di situ pakai font Calibri misalnya, padahal Calibri itu tidak license-nya untuk komersil. Komersil kan salah satunya untuk membuat brand, logo brand yang kemudian memiliki nilai komersial. Nah, kalau teman-teman pakai font yang sebenarnya harus bayar kalau untuk keperluan komersil, sedangkan teman-teman nggak bayar, nanti jalan bisnisnya tanpa concern perihal itu 5 tahun bisnisnya udah gede, nanti si pemilik fontnya itu bakal ngontak, ini kan font gue, mana bukti lo beli font gue, ternyata nggak beli, mereka akan minta oke 5 tahun, artinya kamu tidak membayar sehingga ini kurang lebih kerugian material gue sebagai pemilik font ABCD macam-macam deh. Ini originalitas erat kaitannya sama aspek legal, artinya food trainer semua. Jadi pastikan paling pertama ini adalah original. Mau lu gambar pakai gambar yang kayak ceker ayam, kayak mau gambarnya jelek banget atau fontnya tuh bikin sendiri dari nol, originalitas ini poin penting yang memang menjadi hukum harga mati ya, jahatnya nih harga mati, supaya teman-teman kalau brandnya gede, bisnisnya gede, nanti tidak terjerembab oleh satu dan dua lain hal, terutama perihal legal. Jadi pastikan logonya teman-teman itu original, enggak motokopi, enggak motong lalu tempel. Jadi pastiin ini benar-benar 100% karya atau bikin baru khusus buat brandnya food trainer semua yang ada di sini. Itu yang pertama, Farhan. Ya. Oke. Nah, Terus lanjut yang kedua. Nah, ini kedua yang paling standar, semua orang pasti tahu, tapi memang ya tidak bisa dipungkiri ini penting, yaitu menggunakan warna yang identik dengan bisnis atau kategori bisnis tersebut. Kalau misalnya kan makanan, apa ya, kalau bahasanya itu psikologi warna. Ada loh yang namanya psikologi warna, karena katanya warna-warna tertentu itu bisa bikin orang punya nafsu makan nih. Percaya nggak percaya ya, kalau ngelihat warna itu tuh jadi, wah kayaknya pengen makan, wah kayaknya lapar. Nah itu yang umum kita tahu adalah warna merah, warna oranye, sama warna kuning atau coklat biasanya. Ini yang paling standar. Tapi memang di sini jadi muncul kekhawatiran, kalau semua bisnis kuliner di dunia ini warnanya merah, gimana dong? Nah, yaitu akhirnya nanti desainer logonya yang harus pinter-pinter mengatur komposisi warnanya. Misalnya, majority warna coklat, tapi ada merahnya di bagian mana, atau karena gue mau ngangkat positioning organik jadi maunya main warna hijau, ya udah tapi ada elemen kuningnya. Nah dalam artian pada akhirnya kan warna itu juga merepresentasikan banyak hal ya. Kalau ini coba aku sambil lihat, misalnya kalau warna biru itu kalau warna hitam itu identik dengan elegan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin brand, pokoknya gue mau terlihat seperti yang brand yang elegan, sehingga warna hitam. Oke, no problem. Tapi let's not forget, kalau warna merah, oranye, kuning, coklat itu biasanya membantu secara psikologi membuat orang menjadi nafsu makan, harus juga tetap dimainin di sebelah sana. Jadi atau kalau teman-teman nggak mau sama sekali bermain warna itu, ya udah bisa juga dicoba, tapi ya kan pertimbangannya banyak ya. Pada akhirnya misalnya logonya hitam terus ditempel tulisan doang ayam Farhan. Warnanya hitam, tulisannya ayam Farhan doang, nggak ada bentuk ayamnya, nggak ada bentuk apanya, kan orang juga jadi confused. Nah, sehingga pemilihan warna ini juga penting buat teman-teman. Kalau ada concern, nanti warnanya terlalu mirip dengan sana sini, itu alhasil merupakan tugas dari kreativitas para pengerja logo yang biasanya adalah desainernya. Oke, itu yang kedua adalah si pemilihan warna. Oke, baru yang ketiga itu adalah harus memiliki filosofi yang kuat dan apa ya bahasanya,
menggambarkan visi dan misi perusahaan. Kan penting juga ya untuk menyampaikan visi misi atau goals perusahaan melalui logo kita. Tapi kan pertanyaannya, misalnya Mbak Cindy logo saya itu visi misinya ingin menjadi ingin apa ya? Menyajikan ayam geprek paling pedas sedunia. Nah, artinya harus ada global dunia gitu. Nah, enggak juga, karena yang namanya visi misi perusahaan kan kadang-kadang yang super apa ya bahasanya inspirasional atau yang terkait sama mimpi, tidak harus dalam bentuknya itu kelihatan di logo, tapi gimana caranya supaya itu bisa secara halus terdeliver di sana. Gimana ya saya menyebutkannya? Ya pada intinya pinter-pinter memilih sebuah bentuk, misalnya di dalam logo, supaya nanti, contoh paling gampangnya, bentuk bulat nih, bentuk bulat itu bisa menggambarkan, oke kita mau, kalau gue jadi pemilik brand nih, dan punya bulat ya di dalam sebuah logo, saya mau menyebutkan bahwa ini tuh bulat karena saya ingin bisnisnya berkelanjutan terus. Kan bulat itu tidak pernah berakhir ya, artinya muter terus karena visi saya adalah menghadirkan bisnis yang bisa dinikmati oleh siapa saja sampai kapanpun itu. Nah, itu kan bisa masuk tuh artinya Ya. visi misi perusahaan dalam sebuah bentuk di logo. Dan teman-teman entrepreneur yang namanya visi dan misi perusahaan itu terdeliver lewat logo itu penting buat PR atau publicity ya. Karena biasanya media itu suka nanya ini arti logonya apa, makna logonya apa. Kalau misalnya jawabnya ya ayam geprek, weh gitu. Kasarnya tuh kayak ya yang penting ayam geprek lah, biar orang tahu ini ayam geprek kan. Secara nilai media, kalau mungkin Bu Sarita sering bahas ya tentang media, Ya. yang penting kan adalah memberikan berita kepada mereka. Ya ayam geprek, weh itu nggak kayak berita yang menarik untuk media. Sedangkan, oh karena bla 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 bla, kita bisa mengemas kata-katanya dengan lebih menjual bahasanya, bukan bohong ya, tapi mengemas dengan lebih baik supaya jadi menarik, si media juga pasti tertarik. Jadi yang ketiga adalah memiliki filosofi yang kuat, terutama untuk nanti jadi untuk keperluan PR atau publicity brand kamu karena punya story di balik logonya itu. Itu yang ketiga, Farhan. Oke. Oke, terus lanjut yang keempat. Setelah Ya. kita logonya harus original, terus yang kedua original kayak MKFC ya. Terus yang kedua warnanya itu menggambarkan atau sesuai dengan kategori industrinya. Terus yang ketiga memiliki filosofi yang filosofi yang kuat, filosofi yang keempat. Baru yang keempat adalah logonya mudah dipahami. Nah ini nih yang um, kalau disandingkan dengan nomor 3 ini jadi agak pusing nih. Karena yang nomor 3 kan punya filosofi. Kadang-kadang kan orang mikir filosofi itu harus ngejelimet aja di dalam sebuah logo. Apalagi kalau visinya itu wah kemana-mana atau sangat besar. Sehingga gimana ya supaya logonya itu mudah dipahami. Padahal visi gue itu complicated gitu bahasanya. Tapi maksud dari mudah dipahami di sini adalah kalau audiens biasa nih, kita sebagai manusia alias rakyat jelata biasa ngelihat logo, pasti kan nggak kepikiran ya ini visi misi perusahaan dari logonya apa ya? Nggak jauh mikir ke sana, tapi berpikirnya ini logo jualan apa ya nih orang? Nah, kan kalau misalnya bentuknya cobek, jualan cobek kali, bukan ayam cobek, jualan cobek beneran ya, buat ngulek Iya. di rumah. Atau kalau misalnya logonya bentuk sedotan, ini jualan sedotan, nggak mikir, oh ini visi misinya adalah mengurangi sedotan di dunia ini, lalala, nggak jauh ke sana sih target audiens. Sehingga kalau yang ketiga tadi kan goalsnya keperluannya adalah untuk membangun story, terutama nanti kalau berhubungan dengan PR atau publicity. Tapi yang keempat, mudah dipahami ini hubungannya dengan target market Anda. Karena kalau orang, kan logo ini salah satu
penempatannya adalah nanti di luar outlet ya, di fasad atau di signpole. Nah, kalau orang lewat kan biasanya kita suka gitu ya Farhan, kalau lewat tuh kiri kanan ada logo ini kayaknya jualan jualan ayam dari Amerika nih, logo nyamper nyamper karena bentuknya ayam terus ada logo Amerika. Tapi kalau misalnya logonya apa ya, logonya misalnya bentuknya absurd lah, kita kan pas lewat ini kayaknya jual apa, gue juga nggak tahu, nggak jual makanan, warnanya nggak merah lagi, kan kita orang-orang yang lewat, karena kan itu juga salah satu media promosi ya, logo itu Ya. ketika nanti posisinya out of home. Kan rata-rata teman-teman juga pasti menargetkan 5 kilometer dari radius itu juga pengennya jadi pembeli. Nah, kalau orang lewat, nggak kenal brand Anda, ngelihat logo-logonya absurd, nggak ngerti itu jualan ayam, ternyata mereka tidak akan, si logo tadi tidak akan mensupport kegiatan promosi teman-teman. Jadi maksudnya mudah dipahami di sini adalah kalau orang lihat tahu jual makanan itu dulu. Karena kalau udah lihat, wah ini jangan-jangan jual parfum lah, kan lapar, bukan pengen wangi, itu jadi nggak nyambung. Baru nanti gimana caranya supaya mereka melihat langsung tahu ini produknya apa. Kan biasanya kalau jual ayam ya munculnya ayam, atau jual mie munculnya mie. Nah itu yang maksudnya mudah dipahami, supaya salah satunya adalah kalau nanti dipasang di media promosi itu bisa membantu, ada kucing mat. Supaya nanti bisa membantu kegiatan promosi teman-teman. Itu dia yang keempat tadi, mudah dipahami. Oke, ini sedikit rangkuman lagi ya, Bu Cindy, Ya, karena takutnya ada yang baru gabung nih Foodpreneur gitu kan. Saya mau rangkum sedikit aja dari 4 poin tersebut. Yang pertama, logonya harus yang pastinya harus original. Nah, yang kedua, menggunakan warna yang identik dengan kategori industri tersebut. Nah, yang ketiga, harus memiliki filosofi yang kuat menggambarkan ya, visi misi perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu logonya harus mudah dipahami. Oke, nah itu adalah 4 poin pertama yang masih beberapa ya. Ada 4 lagi yang harus kita pahami lagi nih. Nah, sebelum kita lanjut, betul. saya ada informasi sedikit lagi nih, Bu. Nih, informasi lagi, ingetin lagi nih yang pusing mikirin program naikin omset dan profit karena sudah terkumpul dan ini tuh udah terkumpul di e-course-nya Foodies. Nah, program online dan offline-nya sudah dipaketin gitu kan. Nah, yang pertama tuh banyak hal yang didapetin nih, memberikan mindset utama, framework utama, cara berpikir utama dalam hal marketing, dan mendapatkan dokumen-dokumen penting yang membuat proses marketing di bisnis kita tuh jadi rapi dan lengkap gitu kan. Nah, caranya gampang nih. Saya udah ngepin di kolom komen, paket e-course naikin sales spesial promo. Nah, linknya ada di sana tuh, bit.ly/paket sales profit, atau boleh hubungi di WhatsApp-nya Pudis ya, di 0813 1214 7974. Nah, foodpreneur yang ingin bertanya, boleh tinggal di kolom komentar, di kolom Q&A yang ada di bawah, yang ada tanda tanyanya. Nah, nanti akan dijawab oleh Ibu Cindy langsung gitu kan. Ya. Nah, kita sekarang lanjut Farhan aja katanya yang kayaknya kelima ya. komennya belum ada deh Farhan yang untuk informasi tadi. Ada Bu, ini saya udah komen nih. Oh, udah ada. Ya udah, teman-teman Ya, jangan lupa oke. klik link di pin komen. Oh iya, ada, betul. Ya, ada ya. Nah, dan saya ingetin lagi nih, bagi partner yang ingin bertanya di akhir materi ini, boleh ya di kolom ada tanda tanya itu. Oke, Ibu, kita lanjut yang kelima nih, poin pentingnya. Oke, silakan Bu. Oke. Terus, yang kelima, setelah tadi 1 sampai 4 udah di summarize sama Farhan, yang kelimanya adalah dia, nah ini penting, karena kurang lebih sama ya treatmentnya seperti kalau teman-teman mau milih atau menentukan produk yang dijual apa ya, atau nama brandnya apa ya, atau konsep outletnya seperti apa. Nah ini juga dipikirin buat logo, yaitu adalah dia harus stand out atau mampu melebihi
apa ya bahasa Indonesia stand out lah ya, lebih unggul. Nah, Iya, lebih betul. unggul daripada kompetitor. Nah, sama kan ketika mikirin produk, produk apa ya yang biar lebih unggul dari kompetitor? Positioning seperti apa ya yang membuat kita lebih kuat dari kompetitor? Nah, you gotta have the same questions tuh tentang si logo. Logo gimana yang dia lebih wah gitu kalau dilihatnya dibandingkan dengan ngelihat logo toko sebelah yang jual produknya sama. Karena apa? Karena pada dasarnya suka atau tidak suka, apalagi dengan perkembangan sosial media dan platform-platform konten sharing selama beberapa tahun ke belakang, kita itu dibentuk menjadi audiens-audiens yang visual, yang pokoknya mementingkan visual. Jadi kalau misalnya ini saya baru dengar tentang Netflix ya. Jadi Netflix itu ini kaitannya nggak langsung tentang makanan, tapi ini ada poin yang bagus ya di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat Netflix nih, Farhan di Ya, Netflix misalnya tipenya penggemar film horor. Sedangkan saya penggemarnya film kartun Jepang misalnya, sukanya anime. Nah, anime. si Netflix itu akan mengiklankan, kan kita suka dapat rekomendasi tontonan ya, misalnya yang Ya. lagi dipromoin itu adalah film Cek Toko Sebelah. Nah, si Netflix itu akan merekomendasikan ke Farhan cover film Cek Toko Sebelah yang kayak lagi film horor. Padahal itu tuh film Cek Toko Sebelah. Sedangkan kalau ke saya, Ya. ke Cindy yang suka nonton film anime, dia akan mencarikan scene di film Cek Toko Sebelah itu yang kayaknya bakal disukai oleh penggemar anime. Jadi sebenarnya mereka akan mengiklankan satu produk, bahasanya ya, tapi kepada audiens yang berbeda, mereka akan mengemasnya dengan cara yang berbeda. Nah, poinnya adalah tadi balik lagi ke stand out dengan pesaing, poin dari si Netflix tadi adalah kita itu akan membuat keputusan simply karena visual. Gue kalau ngelihat visualnya kayak yang ditawarkan ke Farhan, gue nggak beli, gue nggak lihat tuh filmnya. Tapi kalau ngelihat rekomendasi cek toko sebelah yang oh ini kayak anime ya, ya udah gue tonton aja. Nah itulah powerfulnya visual di zaman sekarang ini sehingga any kind of thing yang terkait visual itu kita harus kuat. Nah, salah satunya juga adalah logo. Kalau misalnya sesederhananya aja, kalau kita ngelihat, eh logonya B aja tuh kayak biasa banget. Pokoknya kayak, aduh nggak banget lah, nggak keren gitu. Kita punya asumsi, ah ini makanannya juga biasa aja, tempatnya juga pasti nggak asik gitu. Sedangkan kalau kita melihat yang logonya itu well design, yang desainnya saya nggak bilang desainnya rame ya, tapi maksudnya well design itu adalah didesain dengan niat, bahasanya niat kan definisinya banyak ya, maksudnya memang Ya. desain yang desain, bukan yang desain 20.000 servisnya bahasanya. Jadi orang punya persepsi, oh ini desainnya good nih, good sehingga punya asumsi oh artinya makanannya juga good, tempatnya juga good. Nah, sebegitu powerfulnya ya visual zaman sekarang dan itu relate juga ke logo. Jadi stand out dibandingkan pesaing itu poinnya banyak. Salah satunya juga well design, tapi cara paling gampangnya untuk memastikan logo kita lebih stand out dibanding pesaing adalah dengan mengcompare, of course. Nah, teman-teman punya nggak benchmark logo-logo kompetitor si bisnisnya teman-teman? Lihat nih, kalau misalnya ayam geprek Cindy, oh dia lucu banget, sedangkan ayam geprek sebelah sini dia oh gini-gini. Nah, si ayam geprek Farhan ini harus melihat apa sih yang sudah dipakai oleh semua ayam geprek lain. Kalau gue pakai kan artinya jadi sama aja. Oke, Ya. tapi itu adalah elemen penting. Misalnya gue nggak mau pakai ayam, gue mau pakai ular ya. Jadi kagak jualan ayam geprek dong, jadi jualan ular. Jadi mau nggak mau ayamnya tetap dipakai. Tapi gimana biar lebih stand out dibandingkan dengan si kiri kanan yang juga pakai icon ayam. Oke, ayamnya kakinya 3,
jadi serem kan, itu enggak juga. Jadi Ya. bagaimana mengemas sesuatu yang misalnya kalau di logo ya mau nggak mau gue sama dengan kompetitor di bagian itu karena menggambarkan produknya, tapi at the same time juga mengescalate atau memberikan nilai lebih, sama aja kayak produk again teman-teman. Kalau teman-teman mau jual ayam geprek ya mau nggak mau ada ayam ada nasi, nggak mungkin ada ayam ada ular gitu kan, jadi bukan ayam geprek. Tapi gimana caranya supaya produk teman-teman lebih baik daripada si kompetitor. Sama dengan logo, harus ada icon ayam, tapi gimana ya supaya ayam ini jadi lebih menarik daripada si kompetitor. Nah, itu harus di benchmark, lihat dulu kiri kanan, kompetitor yang satu tier, kompetitor Ya. yang udah level dewa misalnya kayak KFC atau McDonald's itu kan level dewa ya, tapi jangan lupa injak bumi, lihat kiri kanan kompetitor yang memang scale bisnisnya sama dengan kita, karena kan kita bermula dari situ untuk mencari tahu apa yang pasti harus ada, karena itu identik dengan poin keempat tadi yang mudah dipahami, Ya. tapi juga bagaimana supaya lebih menarik dibandingkan dengan kompetitor, karena at the end of the day audiens kita sekarang itu visual oriented semua. Jadi itu yang kelima, stand out jika dibandingkan dengan kompetitor sejenis. Oke, terus lanjut yang keenam. Nah, Enam. ini berpikir jangka panjang ya buat teman-teman ketika membuat sebuah logo. Yaitu, yang keenam adalah logo ini harus mudah diaplikasikan di berbagai media desain. Karena logo kan akhirnya nanti menempel di banyak item ya, di packaging produk teman-teman, di seragam, di sampel, di printed, media cetak, media cetak yang ada di outlet, atau nanti kalau di sosmed nempel di e-flyer, nempel di story, ditempelnya di mana-mana dan itu akan terus-menerus dipakai logonya. Jadi teman-teman pastikan logonya itu mudah diaplikasikan di berbagai desain. Misalnya Ya. nih, teman-teman punya logo yang memanjang ke bawah. Ayam Farhan, panjang banget. Teman-teman kalau mau bikin spanduk nanti jadi susah, karena kan spanduk lebar. Gimana Ya. dong? Ayam Farhan nanti jadi kecil banget tulisannya di spanduk, padahal kalau out of home media yang ada di pinggiran jalan, yang ada di offline itu penting supaya logonya bisa langsung ketangkap dalam satu kali pandang. Jadi teman-teman harus tahu item desain apa aja sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh restoran. By the way, Eat Project ada produknya 13 item desain yang harus kamu miliki, mulai dari sosmed, item sampai di in-store itu ada semua, supaya teman-teman nanti bisa membayangkan, misalnya udah ada nih logonya, oke, bayangan gue logonya bentuk Pitagoras, kok bentuk Pitagoras? Itu rumus ya, Iya, bentuknya rumus itu, Bu. kayak pentagon misalnya tuh segi Pentagon. 5. Itu bisa nggak masuk signpole? Signpole kan identiknya bulat. Atau bisa nggak masuk ke packaging? Pokoknya bayangkan item promosi yang teman-teman butuhkan nanti. Coba diimajinasikan itu logonya masuk atau enggak, atau nanti malah jadi, karena ada juga nih case kayak gini. Logonya itu memanjang. Misalnya apa ya, ayam padepokan, nah misalnya digampangkan panjang ya jatuhnya, Ya. tapi karena ini media, misalnya dia itu di umbul-umbul kan panjang ke bawah nih, Ya. jadi si ayam padepokannya itu dibagi menjadi 2 baris, karena yang biasanya 1 baris ayam padepokan, sekarang jadi ayam padepokan. Kan artinya ada 2 tipe logo tuh yang teman-teman komunikasikan ke target market. Ada yang manjang, ada yang terbagi jadi 2 baris. Nah, ini menjadi sebuah ketidakkonsistenan teman-teman dalam mendisplay logonya teman-teman. Karena nanti orang yang nggak inget itu apa, misalnya ngelihat enggak kan ada aja ya orang yang kalau belum kenal sama brand kita mah mentalnya nggak usah sombong dulu gitu maksudnya. Ada yang enggak kayaknya ayam yang kemarin tuh logonya yang panjang banget deh, bukan yang 2 baris. Nanti ada aja yang bilang kayak gitu, sehingga
oh enggak, bukan yang ini, padahal itu tuh yang ini, tapi lagi ada versi yang logonya 2 baris. Nah, teman-teman jangan sampai ada keinkonsistensian dalam visual logo, sehingga pikirin tuh, kalau panjang banget signpolnya, kumahanya kan panjang banget, itu susah, nanti sampai jadi gapura dong saking panjangnya. Consider di bagian itu supaya nanti tidak sulit kalau nanti ngedesain item-item promosi yang banyak sekali jumlahnya. Itu yang ke-6. Nah, ya. Baru deh, sekarang ke yang 7. Ini penting banget buat pebisnis yang masih menghemat budget promosi, karena poin yang ketujuh yang harus teman-teman perhatikan juga dalam pembentukan sebuah logo adalah harus sampai mikirin duit nanti ke depannya. Misal, kalau teman-teman bikin signpole, misalnya signpole kan yang di depan outlet tuh, apa ya bahasa gampangnya, neon sign tuh yang biasanya kalau malam-malam nyala di pinggir jalan. Kalau misalnya ukurannya bulat, misalnya logo teman-teman itu bulat, artinya 1 kali 1 1,1 meter kali 1,1 meter nih untuk nyetaknya. Itu harganya berbeda kalau teman-teman punya logo yang ternyata panjang, sepanjang jalan kenangan logonya si ayam Padepokan tadi. Nah, itu logonya panjang sehingga meternya beda, sehingga biaya cetaknya jadi lebih mahal. Belum lagi pajaknya juga dihitung per meter kalau dia media luar ruang. Nah, jadi mending 1 kali 1 atau sepanjang jalan kenangan tadi itu harus dipikirin juga, karena misalnya nggak apa-apa Mbak Cindy kan cuma 1 cabang, kalau nanti cabang elah jadi 100 tuh biayanya, 1 sampel 8 juta, kalau misalnya udah panjang gini 8 juta teh sebulan misalnya, dibandingkan kalau yang bulat itu cuma 3 juta misalnya, ini biar gampang doang, kan itu udah bedanya 5 juta dikali tiap bulan ada 100 cabang, nominalnya udah beda lagi. Jadi harus sampai mikirin ke sana, karena ya namanya pebisnis mah apa yang bisa dilakukan nanti untuk efisiensi ya bisa, kalau bisa dari awal bahkan sudah mikirin gimana supaya media promosi gue itu cost-nya yang tetap ya, yang diem kayak signpole itu biayanya tidak besar, supaya nanti bisa dialokasikan untuk budget-budget promosi lain, misalnya beriklan di influencer atau iklan di Instagram Ads, kan banyak ya nanti, daripada uangnya habis buat bayar signpole ayam Padepokan yang panjang banget kayak spanduk. Nah, pikirin biaya promosi makin panjang, makin ke bawahnya banyak ayam, Padepokan, wah panjang banget, itu pasti biayanya juga lebih besar. Itu yang ke-7, pikirin nanti sampai ke kemungkinan biaya yang muncul kalau logonya ukurannya atau dimensinya itu besar atau kecil atau besar banget dan sebagainya. Itu yang ke-7. Baru deh kita masuk yang terakhir. Nih, yang harus dikonsider, yang tidak lain tidak bukan adalah logo teman-teman itu harus menggambarkan karakteristik brand dan menggambarkan sebenarnya yang teman-teman tuju atau target market atau target audiensnya itu siapa. Misalnya, teman-teman target marketnya itu anak muda dan pengen dilihat seperti brand yang gila, ini brandnya anak muda banget, gue nggak paham lagi nih, so cool, so fresh gitu. Harus bikin logo yang bisa menggambarkan itu. Nah, emangnya logo kayak mana sih yang menurut anak muda tuh mereka banget? Ya harus ditanya ke anak mudanya, nggak bisa pakai feeling sendiri, karena kan pebisnis kayak gue aja mau menargetin umur 18, ya gue bukan 18 lagi, jadi gue nggak tahu, gue harus tanya, gue harus pelajari datanya, harus cari insight. Nah, teman-teman udah tahu belum target audiensnya siapa? Kalau belum tahu, ikutin kelas Foodies, banyak banget kalau nggak salah kelasnya Kak Stefani, salah satunya yang ngajarin untuk bangun positioning gimana, menentukan target audiensnya itu siapa aja, itu ada detail banget di Foodies, dicari tahu. Kalau misalnya udah ada dan masih consider untuk merevamp logonya, ya teman-teman harus mencari tahu atau ya sesederhana benchmarking terhadap brand-brand yang emang marketnya muda dan memang dia akhirnya populer banget di kalangan anak muda.
cari tahu, oh apa sih yang ada dari logo ini, kenapa sih logo ini menarik, supaya nanti teman-teman punya bayangan dan punya insight untuk kemudian membentuk logonya teman-teman. Tapi dengan catatan di sini, teman-teman bukan jangan sih, aku tidak begitu merekomendasikan bikin logo berdasarkan tren desain yang sedang ada. Contohnya, pada suatu tahun itu kan lagi tren desain hologram misalnya. Misalnya nih di 2021 tuh trennya hologram. Nah, teman-teman mulai bikin desainnya pakai hologram. Warnanya abu-abu kayak stiker sepeda gitu kan. Nah, 2 sampai 3 tahun lagi tuh belum tentu masih relevan. Jadi bikin sesuatu yang untuk jangka panjang tapi berdasarkan tren itu aku nggak begitu rekomen. Kecuali kalau misalnya kayak new product launching, dulu lagi hits dalgona, go launch dalgona tapi cuman sebulan aja, terus nanti lagi hits apa, launch apa, itu kan contoh implementasi tren untuk kegiatan-kegiatan bisnisnya teman-teman yang memang juga jangka pendek. Tapi yang namanya logo ini kan untuk selamanya. Ya. Walaupun of course di tengah jalan kayak contohnya Starbucks itu kan ganti logonya juga berkali-kali ya, tapi dia nggak ganti setahun sekali, dia gantinya puluhan tahun baru ganti. Jadi Ya. I strongly recommend jangan ngelihat tren untuk membentuk sebuah logo. Instead, tadi dari poin 1 sampai 7 pertimbangannya banyak, termasuk yang ke-8, cari tahu karakter logo yang disukai oleh audiens yang dituju. Kalau bisa benar-benar kumpulin tuh target marketnya yang emang usianya teman-teman cari, untuk pilih misalnya, oh logo yang teman-teman suka yang mana sih? Oh si ini, kenapa? Nanti kan akan tahu ya gambaran jawabannya dari hasil apa ya, apa sih bahasanya kalau ngumpulin orang untuk cari insight itu ya apa ya bukan survei sih, tapi ya cari insight dengan ketemu langsung, itu bahasanya interview. Kok susah ya interview? Dengan interview langsung. Jadi itu tadi teman-teman, yang ke-8, yang terakhir, menggambarkan karakter brand. Kalau karakter teman-teman itu mau brand yang gaul banget, nah logonya tuh yang gaul banget itu gimana ya, cari tahu di audiens yang dituju. Atau kalau mau logo gue maunya kaku banget, gue pengen dinilai seperti tempat makannya para PNS. Nah, misalnya kita baru ngerjain tuh logo untuk persatuan terbatas. Ini brand baru yang baru buka di jajanan pagi Teh Kosu di Jalan Sabang nomor 63. Kita mau ini diidentikan dengan soto yang ya Indonesia banget, yang nggak neko-neko deh. Nah, hasil kita bikin logo kayak logo-logo partai politik tuh, karena kan dia nggak neko-neko. Ya gitu-gitu aja, udah Indonesia banget, lagi kan ada segi 5 lah, macam-macam. Ya udah kita bikin logonya seperti itu. Beda case-nya waktu bikin logo abnormal, itu beda lagi. Jadi mau brandnya seperti apa, target audiensnya siapa, itu harus terlihat dari style logonya, dan bisa ketemu kalau teman-teman juga gali insight-nya dari si target audiensnya langsung. Itu deh tadi ada 8. Oke, nih saya sebelum ke pertanyaan ya, saya pengen ngerangkum lagi nih dari 1 sampai 8 buat food planner yang baru gabung. Untuk yang pertama nih, yang pasti harus original. Nah, yang kedua, menggunakan warna yang identik dengan kategori industri tersebut. Yang ketiga, harus memiliki filosofi yang kuat, menggambarkan visi misi perusahaan. Keempat, logonya harus mudah dipahami. Yang kelima, ada stand out atau lebih unggul jika dibandingkan pesaing. Nah, yang keenam, mudah diaplikasikan di berbagai media desain. Yang ketujuh, considerate terhadap biaya. Betul. Dan yang terakhir yang tadi baru banget dijelasin oleh Ibu Cindy, yaitu sesuai dengan karakter brand dan target market yang dituju. Oke, mungkin itu tema 8 penting yang harus kita perhatikan membuat logo atau brand. Nah, kita masuk ke kolom Q&A nih ya. Ini buat planner yang ingin atau belum menulis pertanyaannya, boleh langsung bertanya ya. Di sini kita langsung aja, ada si Instagramnya si Putput nih. Bentar ya, kita tampilin.
Ibu boleh dibaca nggak? Soalnya saya di sini nggak nampil. Oh, Oke, maaf ya. baik. Kak, tips untuk jual makanan yang branded dan pengen mulai di desa atau kampung. Oh, ini kayaknya pertanyaannya udah agak beda. Karena ini Nggak. lagi bahas logo. Ya, tapi ini tips untuk jualan. Nah, tapi ini menurut aku pas banget tadi sama yang lagi diinfoin sama Farhan yang untuk apa ya kelas tentang selling. Jadi Nah, jangan lupa itu. Mbak Put cek aja yang ada di pin komen dari Farhan karena ada e-course naikin sales lagi promo juga. Jadi langsung klik link aja yang ada di pin komen. Insya Allah nanti terjawab dari sana ya. Karena untuk bagian sales kayaknya bukan not my forte, jadi mungkin kurang relevan. Ditunggu aja atau enggak sesi IG live bareng pemateri yang lain nanti dari foodies.id. Oke, mungkin itu ya, si Put-Put. Kak si Put-Put ya. Mungkin Ya, nah jangan khawatir nih si Put-Put, kita banyak materi dan sharing foodies lainnya yang kita udah upload di Instagram dan YouTube channelnya. Nah, langsung saksiin aja nih banyak materi-materi yang sangat menarik gitu kan. Nah, kita ganti pertanyaan lagi dari Scone Cookies ya. Bu boleh ya, baca, maaf ya. Nah, ini. mana? Ada, udah muncul? Sip. Kapan waktu Ya. yang tepat untuk rebranding logo? Kak, bagaimana cara untuk menganalisanya? Cara untuk menganalisa, yang namanya menganalisa kan harus pakai data. Jadi teman-teman mungkin bisa googling aja, mungkin banyak nanti cara untuk tipe-tipe pertanyaan mengenai brand awareness. Karena kan paling sederhana dari brand awareness dulu, since logo itu kita mau juga jadi senjata untuk membangun brand awareness. Contohnya huruf M warna kuning itu logo apa? Kita semua tahu itu McDonald's, nah kan itu awareness-nya terbangun salah satunya karena logo. Jadi analisa, cari data, but if you have limited budget, ya udah minimal teman-teman dari customer yang datang ditanya-tanya, ingat nggak logo kita bentuknya gimana? Misalnya misalnya artinya logo teman-teman itu nggak nempel even ke customer yang udah beli. Jadi mereka itu yang mereka hafal ya produknya enak, which is a good thing ya, artinya Ya. produknya teman-teman udah kuat, tapi kan elemen branding itu banyak ya, dan kita mau gali dan maksimalkan semuanya, salah satunya logo. Tapi untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, pertanyaan kapan waktu yang tepat. Nah, kalau aku sih orangnya sederhana ya. Kapan waktu yang tepat? Kalau bisa sebelum cabangnya ratusan. Karena mengganti logo itu berarti ganti banyak sekali materi-materi atau media promosi. Bayangin temen cabangnya udah 1.000, semuanya cabang sendiri, nggak pakai franchise system misalnya, harus mengganti 1.000 logo yang muncul di berbagai elemen desain. Apalagi kalau ternyata logonya ada di signpost, ada di fasad, ada di seragam, ada di sampai ditato deh di kepala karyawannya, pokoknya ada di mana-mana gitu logonya. Itu kan uang yang keluar, nah bukan pakai daun. Jadi kapan waktu yang tepat? Ya sebisa mungkin kalau misalnya cabangnya belum banyak, tapi dengan pertimbangkan ya ya memang sudah tahu logonya harus diperbaiki atau di revamp dengan catatan yang tadi analisanya pakai data. Tapi kalau misalnya logonya cabangnya udah keburu banyak, ya namanya marketing kan punya budget ya, mungkin teman-teman bisa tetap lakukan itu. Kalau cabangnya misalnya udah banyak, seperti Starbucks kan dia ganti logo juga cabangnya udah di seluruh dunia gitu. Jadi paling nanti di perencanaan keuangannya untuk budget marketing ya bulan itu jadi fokus untuk merebranding logo di berbagai media. Jadi mau cabangnya pas sudah banyak juga ya udah tinggal siapin budgetnya. Tapi kalau cabangnya udah lebih dikit ya minimal teman-teman gak keluar budget besar untuk mengganti item-item promosi yang ada logo di dalamnya gitu. Oke, mungkin itu Itu dari tadi Mas konku. atau Kak ya, Scone Cookies ya. Ya, ya. Sudah terjawab mungkin dari Ibu, yang tadi dijawab sesuai dengan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ibu Cindy. Nah, mungkin Oh. ada pertanyaan lain, mungkin dua pertanyaan lagi Bu ya. Dari Sambil Mas ini aku Mars. sebentar Farhan. Ini udah mau Ya, komen-komen kan dari akun-akun yang muncul kelihatan nih ya logonya. Nih,
Ini jadi Ya, ingin mereview betul. logo-logo orang. Iya, Contohnya kayak boleh, boleh. Me Time Cilengsi. Ini kan em, panjang tuh me time, tapi minumannya di sini. Terus minuman kan identiknya dengan warna-warna biru atau warna orange biar fresh, tapi ini mainnya di merah terus hitam. Jadi asumsi gue oke, ini minuman mahal karena warnanya hitam, tapi font me time itu kurang mahal kelihatannya. Nih, ini catatan Ya, contohnya buat me time nih, langsung saya komen. Atau scone cookies. Oh, ini salah satu input juga buat teman-teman ya. Logo tadi kan um, mudah dipahami. Oh sorry, stand out, mudah dipahami dan stand out. Itu salah satunya adalah ketika satu kali mata melihat itu langsung kelihatan itu nama brandnya apa, apalagi untuk yang baru mulai. Karena kan kita nggak muluk-muluk kayak McDonald's yang huruf M juga orang udah tahu itu apa ya, itu long term ya. goalsnya nanti. Tapi kalau kita masih apalah yang remahan rengginang, kan usahanya banyak kayak scone cookies. Dan salah satu media yang harus kelihatan itu adalah profile picture di Instagram. Kayak foodies contohnya, foodies langsung kebaca. Tapi kalau Ya. scone cookies contohnya ini kan profile picture tuh kecil banget di Instagram, tapi tuh selalu muncul di mana-mana. Scone cookies ini agak nggak kebaca nih, karena semanjang ini scone cookies, huruf sambung, saya nggak bisa baca. Jadi ini salah satu input buat teman-teman, maksudnya tadi di poin mudah dipahami dan stand out itu adalah set sekali lihat itu kayak cowok kalau ngeliatnya set, oh cakep. Enggak, misalnya. Oh, oh cewek, oh cowok gitu. Nah, harus kelihatan juga dari situ. Maksudnya mudah dipahami itu ya, teman-teman. Duh, enak banget nih. Langsung di-review lagi nih buat teman-teman Iya. foodpreneur. No. Jadi banyak yang nanya nih, logo saya Iya, di jadi mana, banyak Kak? yang Logo nanya. saya di mana, Kak? Iya. Nih, beruntung sekali nih buat And teman-teman foodpreneur yang udah di-review by the oleh Ibu way, Cindy ya. nah, by the way, salah satu service terbaru dari project itu adalah logo development. Kita Ya, juga ngebuka project untuk ngerjain logo baik untuk bisnis baru atau memang yang lagi mau tahap aduh gue kemarin bikin logonya salah-salah Mbak Cindy tolong bikinin yang fresh gitu. Nah, teman-teman bisa hubungin It Project, lihat aja Instagramnya ini yang lagi aku pakai buat live itproject.id. Di websitenya ada page tentang logo development service. Perhatiin aja di situ portofolio kita kelihatan semua, logo siapa aja yang kita kerjain, siapa tahu nanti bisa bikin logo yang keren dan sesuai 8 syarat tadi bareng It Project juga. Nanti langsung kontak aja. oke. Ini para sini langsung dijelasin dan direview oleh Iya. Ibu Cindy gitu kan. CEO-nya It Project langsung. Foodpreneur kan. Yang kalau ini rugi banget nih kalau nggak nonton Foodies Answering kali ini nih. Mungkin kita ada satu pertanyaan lagi Bu ya yang harus Yes, dijawab ya Bu ya. boleh. Nah, ini ada dari Kak Marsono ya. Hmm. Patokan Boleh warna dibaca Bu, huruf maaf. pada logo biar kelihatan lebih menarik. Itu sih tadi warna kan udah sempat dijelasin di poin Ya. kedua, menggunakan warna yang identik dengan kategori bisnis tersebut. Tapi tadi kalau pertanyaannya tulisan pada logo, kita justru lebih concern sama tipe font. Karena kayak contohnya kalau di teman-teman suka buka Microsoft Word dan ngetik kan dulu sempat populer banget font Papyrus namanya. Papyrus itu Ya. fontnya kurus-kurus dan tajam-tajam. Pak, regardless warna apapun yang teman pakai font kayak gitu tuh nama brandnya pasti susah kebaca karena fontnya kurus-kurus. Jadi kalau tulisan untuk di sebuah logo kita lebih concern tipe font yang dipakai daripada warna. Jadi pilih fontnya dulu baru nanti warnanya kan bisa di mix and match ya. Jadi pastiin fontnya itu yang dari jauh teman-teman kayak kalau McDonald's tuh contohnya mereka suka ngadain suka bahkan ngecek 20 meter misalnya umbul-umbulnya kebaca atau enggak, 100 meter kebaca atau enggak. Ini sama kayak logo, enggak 100 meter juga kan enggak kelihatan, tapi misalnya Ya. kayak gini, kayak ibu-ibu kalau baca WhatsApp kan kebaca nggak ya? Wah. Gini kebaca, oh supaya nanti set mudah dipahami tadi, karena salah satunya pemilihan font pada tulisan itu penting supaya nggak perlu micing-micing gitu untuk baca fontnya apa. Oke, Itu tadi mungkin Kak siapa? Sorry lupa baca. Kak Marsono ya.
Kak Kak Marsono Marsono mungkin itu sudah tadi. terjawab pertanyaannya oleh Ibu Cindy ya. Nah, dari tema kali ini ada 8 poin yang sangat penting untuk membuat logo brand di bisnis kuliner foodpreneur nih. Nih udah Ya, di-review dan juga udah di-review juga oleh Ibu Cindy gitu kan. Nah, ini dapat insight-insight, oh ternyata gini, oh mungkin kepikiran untuk rebranding lagi, membuat logo lagi gitu kan. Gimana yang tadi sudah dijelaskan pun sudah cukup jelas. Nah, dari 8 tema ini, 8 poin ini, 8 poin. adakah tips-tipsnya nih, tips and tricks yang Ibu Cindy kasih ke food planner yang ada di sini. Hmm. Nah, tipsnya apa nih? Nah, paling penting tipsnya ya menurut aku, karena kan yang namanya logo tidak lain tidak bukan dikerjakan oleh desainer. Jadi Ya, teman-teman jangan lupa pakai desainernya yang memang berkualitas, atau kalau pakai agensi jangan lupa agensinya project.id, karena ya, yang namanya logo kan investasi ya. Kita maunya bikinnya sekali tapi dipakainya lama. Jadi kalau bikinnya sekali terus ngerjainnya tuh bukan orang yang memang biasa mengerjakan logo, ya lu berharap apa? Jadi pastikan yang mengerjakan itu berkualitas. Kalau misalnya nyiptain produk contohnya yang dijual setiap hari, kan itu bermain di SOP ya, SOP ya. supaya produknya berkualitas. Tapi kan ini logo ngerjainnya satu, nggak yang namanya SOP ya, SOP mas standar gimana cara mengerjakan di AI dan sebagainya. Tapi kreativitas, brainstorm proses, dan apa tadi filosofinya itu harus terdeliver dengan baik. Jadi yang namanya Ya. logo pastikan dikerjakan oleh pihak-pihak yang memang capable, dan sekarang juga ada di mana-mana yang namanya desainer yang berkualitas. Tapi jangan lupa ini ngerjain logo makanan beda dengan ngerjain logo fashion. Jadi pastiin emang orangnya juga memahami seluk-beluk industri makanan supaya lebih aware dengan kompetitor dan si keadaan marketnya saat ini. Itu deh buat food trainer semua. Nah, nih jangan lupa nih food planner dicatat ya tips yang tadi sudah diberikan oleh Ibu Cindy nih. Bagi food planner yang belum terjawab Q&A-nya, jangan khawatir nih. Tinggal untuk bertanya tentang bisnis kuliner, logo, brand, dan sebagainya itu gampang. Tinggal join aja di Telegram channelnya Community Yes. Foodies. Nah, untuk update informasi-informasi tentang bisnis kuliner dan artikel-artikel yang langsung akan diberikan oleh Pak Rex Marindo gitu ya. Nah, gampang nih. Tinggal linknya di t.me/foodies.id, atau nih yang telah bergabung di Foodies on Sharing kali ini, gampang sekali karena kita akan di post di YouTube channel Foodies gitu kan, YouTube channelnya Foodies gitu kan, dan jangan lupa di subscribe ya, Food Planner. Nah, ini yang saya suka nih, di foto dulu nih Bu. Oh iya betul. Jangan Nah, lupa buat di-tag foodies.id nah, dan eatproject.id iya supaya nanti kita betul. repost. Nah, itu bagus sekali ya. Kita mulai Bu fotonya. Kayaknya kameranya Ya. oke. Kita foto ya. Saya hitung 3 ya Bu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2. Oke, Ya terima kalau gini kan kasih. bapaknya market bapak-bapak banget ya yang kayak Oh gini-gini iya yang benar, bapak-bapak kayak mau repost juga. lebih kayak foto WhatsApp bapak-bapak itu kayaknya. Oke, terima kasih Thank you Ibu Farhan, thank you Cindy. Foodies, thank you food trainer semua. Ya, udah hadir di Food Answering kali ini. Semoga Fruit Planner mendapat manfaat dan insight-insight baru untuk mengembangkan bisnis kulinernya. Oke, karena Amin. waktunya sudah di akhir, mungkin dari Foodies dan Ibu Cindy diakhiri dengan sekian, dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, Food Dadah. Planner.